Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sesi kedua kali ini kita akan membahas akuntansi dari sudut pandang LISI tentang nilai residu yang tidak dijamin. Artinya di sini bahwa LISI tidak menjamin nilai residu dari aset yang dia sewa. Kita lihat contohnya. Asumsinya Hathaway Disposal Lessor dan Mark and Spence. Nah, jadi di sini perjanjiannya antara Hathaway dan Mark sebagai lisi ya. Mengadakan perjanjian pada tanggal 1 Januari 2019 di mana Hathaway akan memberikan hak penggunaan salah satu pemadat kardus standar untuk digunakan salah satu toko MNS. Nah, informasi yang relevan terkait sewa tersebut sebagai berikut. Yang pertama, masa sewanya 3 tahun, tidak bisa dibatalkan. Sewa dibayar setiap awal tahun, yaitu 17.620,08. Kemudian yang kedua, konvektor memiliki biaya dan nilai wajar pada saat dimulainya sewa sebesar 60.000. Perkiraan umur ekonomis 7 tahun dan nilai residu yang diharapkan sebesar 12.000 yang tidak dijamin. Kemudian sewa tidak mengandung opsi perpanjangan. Pemadat kembali ke Hathaway pada saat berakhirnya kontrak. Kemudian yang keempat, tingkat implicit lessor tidak diketahui oleh MNS, sedangkan tingkat pinjaman atau suku bunga inkrementalnya adalah 6%. Sekarang kita hitung berapa present value dari annual lease payment-nya. Di sini kita memakai suku bunga masa sewa, suku bunga inkremental 6% pada masa sewa 3 tahun. Nah, di sini annuity-nya AD atau annuity due karena dibayar di awal tahun. Didapatlah angka 2,8339 dikalikan 17.620 sebesar 49.924. Selanjutnya kita melakukan penjurnalan di awal periode, yaitu right of use asset pada lease liability sebesar 49.924, dan yang kedua pada saat pembayaran angsuran yang pertama, yaitu lease liability pada cash sebesar 17.620. Selanjutnya kita akan membuat schedule amortisasi. Schedule amortisasi seperti yang sudah dijelaskan sebelumnya ya. Kita langsung ke jurnal saja. Untuk jurnalnya interest expense 1938, kemudian lease liability 1938. Nah, ini adalah jurnal pada tanggal 31 Desember. Nah, ini jurnal penyesuaian, seharusnya kita bayar itu di tanggal 1 Januari, tetapi karena 31 Desember itu harus kita buat jurnal penyesuaian, harus kita akrualkan, maka yang kita akrualkan adalah beban bunganya. Selanjutnya depreciation expense pada right of use asset. Nah, karena masa sewanya adalah 3 tahun dan nilai residunya juga tidak dijamin dan tidak adanya transfer kepemilikan, maka umur yang kita pakai sebagai penyusutannya itu adalah umur ekonomis dari sewa, bukan umur ekonomis dari aset itu sendiri. Jadi 49.924 dibagi 3 sebesar 16.641. Kemudian untuk mencatat pembayaran tahun kedua, lease liability pada cash sebesar 17.620. Kemudian untuk pembayaran untuk jurnal 31 Desember 2020, interest expense 997,41 pada lease liability 997,41. Depreciation expense pada right of use asset sebesar 16.641. Nah, pada tahun ketiga, tahun terakhir 1 Januari 2021,
lease liability pada cash sebesar 17.620. Kemudian depreciation expense-nya 16.641. Nah, karena nilai residunya di sini tidak dijamin, jadi pada saat akhir masa sewa, lisi tidak perlu membuat jurnal tambahan. Nah, sekian untuk lisi. Nah, sekarang kita beralih ke lessor. Bagaimana pencatatan dari sudut pandang lessor? Nah, di mana lessor ini akan menentukan berapa jumlah pembayaran sewa. Nah, kira-kira dari mana saja sih gitu ya? Bagaimana cara penentuan lessor dalam menentukan biaya yang nantinya akan dibebankan kepada lisi? Yang pertama, lessor akan menentukan pembayaran menggunakan tingkat pengembalian atau biasa disebut implisit. Nah, maksud dari tingkat bunga implisit ini, kita sebagai lessor atau yang menyewakan, terlebih dahulu kita menghitung saya ini mau untung berapa ketika mau menyewakan barang. Nah, ketika sudah diketahui mau atau menginginkan keuntungan berapa, maka kita akan menentukan tadi pembayaran tingkat pengembaliannya. Kemudian yang kedua, mempertimbangkan status kredit penyewa. Kita juga harus mempertimbangkan, kita harus melihat apakah lisi ini punya sangkutan sewa di mana saja gitu ya. Apakah ada resiko gitu yang menyebabkan lisi tidak bisa membayar sewa dan lain sebagainya. Kemudian lama sewanya. Nah, kita juga menentukan apakah lama sewanya nanti akan sebesar umur ekonomisnya atau hanya setengahnya misalnya. Kemudian status nilai sisa. Nah, status nilai sisa ini juga kita menentukan apakah nanti pada akhir masa lisi menjamin nilai sisa dari aset atau tidak. Oke, sekarang kita lihat contohnya ya. Berdasarkan contoh 1 dan 2 yang sudah dibahas sebelumnya, bahwa nilai aset dari equipment ini sebesar 100.000 nilai wajarnya dengan nilai residu 5.000. Nah, bagaimana perhitungan pembayaran sewa gitu ya yang akan dibebankan kepada lisi? Jadi yang pertama, fair value lease equipment sebesar 100.000 dikurangi dengan present value dari residual value. Nah, karena present value ini dia sifatnya hanya satu kali, maksudnya present value dari residual ya, nilai residu itu kan hanya satu kali, bukan seperti bunga yang dibayar berkali-kali. Sehingga ini hanya memakai present value biasa atau tabel 62. 5 tahun pada 4%. 5.000 dikali 0,82193. Jadi lease paymentnya sebesar 95.890. Kemudian kita bagi menjadi 5 tahun. Nah, 5 tahun di sini adalah present value annuity due. Kenapa? Karena tadi dibayar di awal tahun, gitu ya. Nah, ini pakai tabel 65, yaitu 95.890 dibagi dengan 4,62990. Jadi sebesar 20.711. Selanjutnya, jadi yang 20.711 ini adalah perhitungan yang nantinya akan diberikan kepada lisi. Jadi si lessor memberitahukan bahwa Anda jika mau menyewa aset saya, maka harus membayar uang sebesar 20.711 setiap tahun. Oke, selanjutnya klasifikasi lease by the lessor. Jadi lessor ini mengklasifikasikan 2 jenis lease, yaitu ada finance lease dan ada operating lease. Nah, di sini ada beberapa kriteria gitu ya. Jadi ada 5 pengujian terkait list ini. Jika salah satu dari kelima pengujian ini terpenuhi, maka lessor mengklasifikasikan list ini sebagai finance list. Tetapi jika tidak
ada salah satu dari kelima ini terpenuhi, maka dikategorikan sebagai operating lease. Kita lihat. Yang pertama, adanya transfer kepemilikan. Jika pada akhir masa sewa nanti aset tersebut akan ditransfer gitu ya, akan diberikan kepada lisi atau haknya langsung diberikan kepada lisi, itu terpenuhi, maka sudah pasti lease tersebut diklasifikasikan sebagai finance lease. Kemudian yang kedua, adanya purchase option. Jadi ada opsi untuk membeli. Di akhir masa sewa, lisi diberikan kebebasan untuk membeli aset tersebut dengan harga murah. Kemudian yang ketiga, masa sewa. Masa sewa akan dibandingkan dengan umur ekonomis. Jika masa sewa dengan umur ekonomis lebih dari 75%, maka lease tersebut dikategorikan sebagai finance lease. Kemudian yang keempat, present value. Present value dari lease payment dengan lease residual guarantee value itu minimal 90% atau sampai dengan 100 gitu ya, atau sama dengan fair value-nya. Kemudian yang keempat, di sini jika pada akhir masa sewa lessor memang tidak memiliki alternatif penggunaan aset, jadi lisi mengklasifikasikannya sebagai sewa pembiayaan. Maksudnya ketika masa sewa selesai, lessor tidak ada kepikiran nanti asetnya itu akan dibagaimanakan gitu ya. Nah, maka sudah otomatis si sewa tersebut dikategorikan sebagai finance lease. Nah, untuk pembayaran sewanya sama dengan yang sebelumnya dibahas, bahwa masuk ke dalam pembayaran tetap, kemudian ada variabel pembayaran variabelnya, kemudian ada residual value gitu ya. Nah, lessor menggunakan suku bunga implisit untuk perhitungan pembayaran sewa yang dibebankan ke lisi. Kita lihat salah satu jenis dari finance lease ini adalah sewa tipe penjualan atau sales type lease. Nah, lessor di sini memperhitungkan sewa dengan cara yang mirip dengan penjualan suatu aset. Seperti namanya, yaitu sales type lease. Kemudian yang kedua, lessor umumnya mencatat piutang sewa guna dan menghilangkan aset sewaan. Karena dari awal dicatat sebagai sales sehingga akan timbul piutang. Piutang sewa dihitung seperti berikut ini. Lease receivable sama dengan present value of rental payment ditambah dengan present value of guaranteed and unguaranteed residual value. Jadi sama saja kalau untuk lessor mau digaransi atau tidak, perhitungan lease receivable-nya tetap sama. Kita lihat contohnya. CNH Financial dan Ivanhoe menandatangani perjanjian sewa tanggal 1 Januari 2019 yang meminta CNH untuk menyewakan Baekhu kepada Ivanhoe mulai 1 Januari. Dengan perjanjian jangka waktu sewanya 5 tahun, perjanjian sewa tidak bisa dibatalkan, kemudian sewa dibayar setiap awal tahun. Kemudian yang kedua, Baekhu memiliki nilai wajar pada saat dimulainya sewa 100.000, kemudian umur ekonomis dari aset tersebut 5 tahun dan nilai residunya 5.000. Selanjutnya, asumsikan biaya untuk Baekhu ini sebesar 85.000. Kemudian yang ketiga, sewa tidak mengandung opsi perpanjangan. Baekhu akan kembali ke CNH pada saat berakhirnya kontrak. Kemudian yang keempat, kolektibilitas pembayaran oleh CNH-nya dimungkinkan. Kita lihat perhitungannya. Fair value dari lease equipment 100.000 kemudian dikurangi dengan present value dari residual value 4.109. Jadi 95.890. Kemudian kita bagi menjadi 5 tahun ya. Jadi 20.711. Nah, di sini kita ingin mengetahui bagaimana ciri-cirinya apa saja sehingga ini diklasifikasikan sebagai sewa pembiayaan atau finance lease
tipe penjualan. Yang pertama, karena masa sewa dengan umur ekonomisnya sama-sama 5 tahun. Artinya di sini lebih besar dari 75%. Kemudian yang kedua, nilai sekarang dari pembayaran sewanya itu 100.000 gitu ya. Nah, sedangkan nilai sekarangnya 100.000, kemudian nilai wajarnya 100.000, nilai sekarangnya di sini sama gitu ya, yaitu 95.890. Jadi lebih dari 90%. Artinya ada dua syarat yang terpenuhi. Jika ada salah satu, maka dikategorikan sebagai finance lease. Apalagi ada dua. Kita lihat jurnalnya. Di sini list receivable tadi dikatakan bahwa list receivable itu berasal dari present value of rental payment ditambah dengan present value of guaranteed or residual value atau unguaranteed. Di sini jadi sebesar 100.000 list receivable pada sales revenue. Kemudian yang kedua, COGS pada inventory sebesar 85.000. Ini untuk mengakui biaya BQ. Kemudian untuk amortisasinya sama dengan pencatatan amortisasi lisi gitu. Bedanya di sini list receivable bukan list liability. Nah, kemudian di tahun kelima kita lihat karena di sini ada nilai residu yang dijamin, maka di tahun kelima nilai residunya sebesar 5.000. Jadi jurnalnya case pada list receivable sebesar 20.711. Pada tanggal 31 Desember, list receivable pada interest revenue sebesar 3.171,56. Kemudian bagaimana transaksi ini mempengaruhi balance sheet? Nah, kita lihat current asset untuk list receivable itu sebesar 20.711 pada tahun pertama ya, 2019. Kemudian non current assetnya yang jangka panjangnya ini 61.749. Kemudian tanggal 31 Desember ini untuk income statement. Sales revenue-nya 100.000, COGS-nya 85.000. Kemudian untuk other revenue yaitu interest revenue-nya sebesar 3.171. Kemudian di tahun kedua jurnalnya cash pada list receivable sama 20.000 sekian. Kemudian tanggal 31 Desember list receivable pada interest revenue sebesar 24.699. Nah, di sini kenapa lisi tidak melakukan jurnal penyesuaian untuk penyusutan? Karena sewa pembiayaan. Nah, jika sewa pembiayaan, maka yang menyusutkan adalah lisi, bukan lessor. Oke, selanjutnya di tanggal 31 Desember 2023, list receivable pada list revenue sebesar 19.192,19. Nah, pada akhir masa list yaitu 1 Januari 2024, maka jurnalnya adalah inventory pada list receivable. Di sini tidak dijamin tadi ya. Jadi pada akhir masa sewa, maka lessor mengakui bahwa asetnya ini masih bernilai sebesar 5.000. Oke, sekian untuk pertemuan 9. Assalamualaikum.